Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab
Isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadhoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadhoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadhoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina.
Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadhoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadhoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadhoni. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadhoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadhoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadhoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya.
Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadhoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadhoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadhoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadhoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut.
Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong.
Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Cumi Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadhoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadhoni. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadhoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadhoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadhoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting,
Pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadhoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadhoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadhoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadhoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadhoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut.
Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadhoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadhoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadhoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadhoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadhoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadhoni. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra.
Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas
Membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa.
Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana. Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya, dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB.
Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa.
tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya, dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang nggak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah.
Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja.
Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang nggak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan.
Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan.
Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024.
Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun.
Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi.
Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya, dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana. Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya. Bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana. Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana. Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana. Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstrasi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra. Jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membocorkan isi chat sensitif di ponsel Vina. Menurut Pitra Romadoni, chat sensitif itu membicarakan tentang pekerja malam. Pitra Romadoni mengatakan bahwa saat isi chat sensitif di handphone Vina dibuka, akan membuat malu orang yang mengirimnya. Ekstraksi handphone Vina jadi babak baru dalam kasus kematian Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pitra Romadoni lantas membocorkan isi chat sensitif di handphone Vina membicarakan tentang pekerja malam. Menurutnya chat itu menggunakan bahasa yang tidak umum dan membahas tentang pekerjaan malam. Sesuai hasil putusan sidang, Eki dan Vina ditemukan tewas sekira pukul 22 WIB, namun berdasarkan bukti chat Widya masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22.14 WIB. Kata Edwin, dalam chatnya Vina mengajak Widyasari untuk keluar rumah. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya.
Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti